saya baca itu prosedur sidangnya, itu ternyata mereka setuju dengan perlindungan korban, mereka setuju dengan hanya 6 jenis kekerasan seksual, tidak mau semua, kayak perkawinan paksa itu mereka tolak gitu, dan tidak menghendaki adanya pengaturan pidana. Ini adalah tindak pidana khusus, ini untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual ini bukan persoalan pidana administrasi. Kekerasan seksual itu istilahnya yang paling dalam hukum kanonik, dalam hukum gereja itu dikenal dengan istilah graviola delicta. Apalagi objeknya adalah perempuan dan anak. Jadi graviola delicta itu bukan kejahatan luar biasa, tapi dia adalah kejahatan serius. Mengapa dianggap sebagai kejahatan serius? Karena anak dan perempuan itu sangat rentan. Seharusnya mereka dilindungi, tetapi justru dalam kekerasan seksual mereka adalah objek. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan isu kekerasan seksual tetap sulit, tetapi menjadi perhatian. Ini meskipun wawancara kita tetap social distancing. PSBB ya, pembatasan sosial bokis-bokis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kembali mengadakan video kolaborasi setelah pelonggaran UGM dilaksanakan. Kita mau pakai masker, cuma Prof Edi tidak pakai karena kita memang sudah melalui proses protokol kesehatan yang luar biasa lah di sini. Udah aman. Baik, ini menarik karena ini diskusi yang cukup sulit menurut DPR. Jadi DPR kemudian menarik RUU kekerasan seksual. Ini masih diusulkan oleh Komisi 8, ditarik dari Prolegnas karena dianggap sulit untuk di dalam Prolegnas lah tahun ini maupun tahun ke depan, untuk Prolegnas 2020 dan 2021 mungkin ya. Yang jadi pertanyaan adalah, ini Prof Edi dan Bu Ii termasuk salah satu pengusung RUU kekerasan seksual. Pertanyaannya, banyak orang yang kemudian dianggap tidak menjadi prioritas mungkin karena di KUHP, di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang terkait juga sudah ada kekerasan seksual. Kenapa kita masih butuh RUU kekerasan seksual? Mungkin. Silakan Mbak Edi dulu. Yang pertama tadi ya, Mas Akbar sudah menjelaskan sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur. Di KUHP ada, tapi yang KUHP kan tidak lengkap ya. Yang diatur itu hanya perkosaan, percabulan, ya, ada persetubuhan dengan anak di bawah umur. Siap. Ya, tapi kalau kita lihat secara detail, delik perkosaan itu pun delik perkosaan yang sempit. Ya, yang mengatur salah satu jenis perkosaan. Padahal perkosaan itu bisa beragam, ya, terutama dalam konteks paksaan ya. Paksaan itu kan lebih banyak kepada paksaan fisik kalau di KUHP. Tapi kalau yang diharapkan dengan RUU penghapusan kekerasan seksual itu ada dimensi-dimensi relasi gender yang menjadi tekanan, sehingga berbagai bentuk paksaan bisa diakomodir sebagai bagian dari paksaan dalam kerangka kekerasan seksual atau perkosaan. Ya, itu satu hal. Dan juga cara melakukan perkosaan kalau di dalam KUHP kan masuknya alat kelamin laki-laki dan sebagainya itu. Nah, kalau di dalam definisi yang diharapkan di dalam RUU penghapusan kekerasan seksual lebih luas. Terus juga yang sangat banyak terjadi di masyarakat, tidak diatur di dalam peraturan manapun, itu pelecehan seksual. Padahal pelecehan seksual sudah menjadi isu yang sangat kuat di tempat kerja, di kampus, ya, di publik. Nah, itu dan ada banyak data tentang kejadian itu yang sangat sulit dari penegakan hukumnya. Itu yang pertama dari segi hukum material ya, Prof ya. Kalau yang formilnya apalagi tuh, hukum acara pidana kita kan lebih penekanannya kepada hak-hak terdakwa,
belum menekankan pada korban. Nah itu makanya saya sih menganggap bahwa tidak cukuplah peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini, gitu loh Mas. Oke, karena kalau misalkan di perkosaan sebelum berarti tidak bisa menjerat misalkan karena ada relasi kuasa, misalkan atasan bawahan segala macam, malah dianggap sesuatu yang Dianggap suka sama suka. iya dianggap suka sama suka, padahal bisa jadi terjadi karena relasi kuasa misalkan seperti itu. Mungkin bagaimana Prof Edi? Ya, saya sih sebetulnya dari awal saya sudah mengusulkan untuk RUU kekerasan seksual itu diganti dengan nama Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sebetulnya pergantian judul itu memiliki dampak yang serius. Kalau diganti judul Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka itu bukan merupakan wilayah kerja dari Komisi 8, melainkan Komisi 3. Memang dari awal saya lebih cenderung untuk masuk ke Komisi 3. Mengapa demikian? Karena saya pikir teman-teman di Komisi 3 DPR itu sangat aware ya. Dan apabila dan kebetulan hasil pemilu 2019-2024 itu tidak banyak komposisi keanggotaan Komisi 3 yang berubah. Dan teman-teman Komisi 3 itu selama pengalaman saya membahas RUU KUHP dengan teman-teman Komisi 3, mereka sangat terbuka, mereka bisa menerima pemikiran, dan di dalam perdebatan RUU itu selalu ada, bukan selalu ada, tapi kita berdebat memang secara akademik. Nah, itu yang mengapa saya mengusulkan supaya dengan pergantian nama RUU dari Undang-Undang Kekerasan Seksual menjadi penghapusan kekerasan seksual menjadi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sekaligus mengapa saya mintakan ke Komisi 3, ini sekaligus bisa mensinkronkan dengan RUU KUHP. Jadi saya sendiri mengidentifikasi dan mengapa saya setuju dengan RUU Kekerasan Seksual itu, karena bagi saya ada 9 jenis tindak pidana di dalam RUU itu. Dan kebetulan ketika tahun 2019 kita ada wacana RUU Kekerasan Seksual, lalu kemudian kita compile dengan KUHP, oke lah, akhirnya diambil jalan tengah ya, bahwa dari 9 jenis kejahatan dalam RUU Kekerasan Seksual itu 7 itu ada tetap pada RUU Kekerasan Seksual, sementara 2 yang masuk ke dalam KUHP itu adalah pemerkosaan dan aborsi. Yang lainnya semua kita serahkan kepada RUU Kekerasan Seksual. Mengapa? Karena dia lebih spesifik, ya. Jadi misalnya ada pemaksaan kontrasepsi, kemudian pemaksaan perkawinan, itu tidak diatur secara detail. Jadi dan mengapa saya mau mengatakan bahwa ini adalah tindak pidana khusus? Ini untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa kekerasan seksual ini bukan persoalan pidana administrasi. Jadi itu dimasukkan ke Komisi 8. Jadi kalau kita belajar hukum pidana khusus, ada hukum pidana khusus yang undang-undang pidana dan ada hukum pidana khusus yang bukan undang-undang pidana. Nah, kalau gampangannya ketika kita mengidentifikasi apakah suatu hukum pidana khusus itu merupakan undang-undang pidana atau bukan undang-undang pidana, itu kan dari judul. Jadi kalau hanya judul penghapusan kekerasan seksual, maka itu dianggap hanya pidana administrasi. Bagi saya tidak. Kekerasan seksual itu istilahnya yang paling dalam hukum kanonik, dalam hukum gereja itu dikenal dengan istilah graviora delicta. Apalagi objeknya adalah perempuan dan anak. Jadi graviora delicta itu bukan kejahatan luar biasa, tapi dia adalah kejahatan serius. Mengapa dianggap sebagai kejahatan serius? Karena anak dan perempuan itu sangat rentan. Seharusnya mereka dilindungi, tetapi justru dalam kekerasan seksual mereka adalah objek. Itu yang membuat, itu bagi saya itu adalah kejahatan serius yang saya termasuk orang yang berpendapat bahwa itu hukum tersendiri. Dengan tadi dikaitkan dan dikatakan oleh Bagi mengenai hukum acara. Artinya hukum acara itu kita tidak hanya berorientasi pada pelaku, tapi lebih pada korban. Persoalan rehabilitasi, bagaimana penanganannya, pendampingan psikologis supaya dia tidak trauma dan lain sebagainya, itu penting sekali. Jadi kalau saya sih mau mengusulkan kepada teman-teman Komisi 8, ini usul saya kepada teman-teman Komisi 8 ini ya, adalah
jangan ganti judul, serahkan ke Komisi 3. Nah, Karena saya terus terang selama hampir 4 tahun saya bekerja dengan teman-teman Komisi 3 itu, mereka sangat aware sebetulnya dengan masalah-masalah itu. Dan ketika kita membahas RUU KUHP, kemudian ada wacana pembahasan RUU kekerasan seksual dari Komisi 8, justru teman-teman Komisi 3 mengatakan sebaiknya memang ya kalau itu bisa dibawa di Komisi 3 biar bisa sinkronkan dengan RUU KUHP. Kalau saya itu sangat mendesak. RUU kekerasan seksual itu jangan sampai dihapus dari prolegnas, tetapi mungkin bisa ke Komisi 3 dan itu diprioritaskan. Karena saya kira kalau Komisi 3 itu yang sangat urgent itu RUU KUHP, RUU kekerasan seksual dan RUU pemasyarakatan. 3 RUU itu harus segera menurut saya. Nah, jadi ini menarik nih Ya. Prof, karena ternyata dengan Komisi 8 kan mereka tidak mau ada penindakan Ya, pidana. nggak bisa. Ya, jadi saya baca itu prosedur sidangnya, itu ternyata mereka setuju dengan perlindungan korban, mereka setuju dengan hanya 6 jenis kekerasan seksual, tidak mau semua, kayak perkawinan paksa itu mereka tolak gitu, dan tidak menghendaki adanya pengaturan pidana. Nah itu katanya nih, karena saya kan tidak hadir, tapi itu dalam dalam diskusi yang dengan Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu menjadi isu. Akhirnya mereka mintanya menjadi hukum pidana administratif. Karena deadlock, maka mereka menyerahkan RUU itu dan meminta, bukan menyerahkan ke balik bahkan, tapi meminta agar itu dikeluarkan dari prolegnas. Nah saat ini baru hanya ada satu partai yang menarik, jangan hilang, tapi menarik dan kemudian mengangkatnya dan membawanya ke balik. Menurut Prof gimana itu? Ya kalau saya tidak tahu mekanisme di DPR bagaimana ya, saya nggak tahu. Tapi ya kembali kepada usul saya, oke lah dikembalikan ke balik menyerahkan kepada Komisi 3. Betul. Dan itu kemudian diganti judulnya, satu dasarnya bukan pidana administrasi, gimana coba? Iya. Masa Anda bisa membayangkan ya anak Anda diperkosa atau dicabuli kemudian itu hanya persoalan pidana administrasi? Doesn't make sense saya kira ya. Diselesaikan ultimum remedium. Saya kira tidak demikian. Ya. Jadi saya kira oke dikembalikan kepada balik, kemudian balik menyerahkan itu kepada Komisi 3. Baik. Itu idealnya begitu ya, Ya. Prof ya. Karena kalau sekarang kan di Komisi 8 itu seakan-akan menjadi undang-undang administratif, tapi ada ketentuan pidananya yang mungkin Iya. kata Bu I tadi bisa jadi hilang. Memang tidak mau dibahas. Maka tidak mau dibahas. Nah, tidak mau dibahas yang pidananya. Bahkan lebih baik jadi pidana khusus yang intra, jadi Ya, yang Karena Iya. memang setuju saya itu memang. jadi dibahas di Komisi 3 lebih kompeten dan bisa harmonis juga dengan RKUHP juga Betul, ya. betul. Betul. Jadi sebenarnya ini bahkan ada solusi juga dari Prof Edi, dari Komisi 8 dipindahkan Komisi 3, harmonis dengan KUHP dan lebih kompeten juga dalam membahas dan dia fokusnya pidana. Betul. Ada lagi mungkin tambahan saja di Ini udah satu sesi nih. Satu sesi. Iya. kalau di YouTube itu jangan lama-lama orang bosan. Iya. Ya nggak lebih dari 10 menit ya. Iya. Tapi pertanyaannya kemungkinan di Komisi 8 kenapa ada kesulitan? Kira-kira pembacaan aja. Kenapa ada kesulitan ya? Ada banyak analisis sih Ya. Analisis pertama memang ranah dari Komisi 8 kan tidak bicara tentang hukum, ya lebih kepada sosial, perempuan, anak ya. Jadi kalau yang kaitannya dengan hukum mereka menghindari. Kalaupun ada hukum lebih kebijakan, kebijakan kesejahteraan, perlindungan seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua analisisnya adalah ini ditemukan dari rekan-rekan yang selama ini mendampingi kecenderungan karena dianggap RUU penghapusan kekerasan seksual ini bertentangan dengan agama. Jadi ada nilai-nilai yang dianggap mereka itu kok ini masa membahas perkosaan dalam rumah tangga. Padahal undang-undang penghapusan kekerasan dalam Sudah rumah ada, tangga sudah ada, itu ya. sudah ada. Betul. Nah, terus mereka juga, ini ada surat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya, dan yang menyarankan terutama untuk partai tertentu, kelihatannya mereka sudah menolak karena ada bahasan feminisme di dalamnya. Padahal kalau dalam naskah akademis kan boleh, tahu berbagai aliran disebutkan, termasuk pendekatan hukum yang berperspektif anti gender atau dalam bahasa aslinya itu feminist jurisprudence misalnya. Nah itu belum membaca isinya terus langsung menolak dan menganggap bahwa ini adalah RUU yang membawa nilai-nilai
barat, feminisme, liberal yang tidak sesuai dengan nilai agama. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini ada lagi kepentingan-kepentingan yang dianggap kepentingan-kepentingan pribadi para anggota DPR. Nah, itu misalnya terluncur dengan kata-kata, apakah kalau saya begini, maka itu dianggap melakukan kekerasan seksual gitu. Jadi ada banyak anggota DPR yang bertanya, seolah-olah nanti dirinya kan terkena. Ya. Jadi ada banyak analisis yang kemudian ini teman-teman teman-teman yang mendampingi korban sih merasa bahwa anggota DPR itu memprank korban ini dengan meminta itu dikeluarkan. Iya, karena berarti kan mengeluarkan dari prolegnas ini prank gitu. Prank pranknya DPR. Menurut gue saya hanya host saja. Ini katanya ya, Oh, yang itu. Tapi bahwa 3 analisis itu sudah banyak dibahas di dalam workshop atau diskusi-diskusi yang terbuka. Nah, menjadi menarik kalau misalnya anggota DPR Komisi 8 sendiri yang bisa mengklarifikasi. Betul. Nah, ini kan analisis yang dilihat dari berbagai aspek. Betul. Dari hasil-hasil sidang dan lain sebagainya, dari berita-berita memang ada 3. Pertama, kalau saya pikir ruang lingkupnya yang disampaikan oleh Prof. Edi. Yang kedua ada soal nilai-nilai yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan partai-partai tertentu, dan yang ketiga adalah kepentingan-kepentingan individual. Nah, bahasanya kalau di dalam hukum yang berperspektif anti gender itu kepentingan-kepentingan patriarki yang begitu kuat sehingga kemudian mengancam kedudukan mereka yang bisa jadi berpotensi sebagai pelaku kekerasan. Atau orang-orang lain lah diduga takut kasusnya sulit dan lain sebagainya lah gitu ya. Kita tidak menuju gitu. Baik, mungkin ada tambahan lagi Bu? Cukup, saya kira kan nggak boleh lama-lama kalau gitu. Siap. Ya, siap. Begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan isu kekerasan seksual tetap sulit tetapi menjadi perhatian. Ini meskipun wawancara kita tetap social distancing. PSBB ya. Membuat tata sosial bokis-bokis.